video kali ini, saya akan membahas sebuah brand yang mungkin belum pernah kalian dengar keberadaannya. Sebuah supercar atau hypercar asal Denmark bernama Zenvo. Well, siapkan diri kalian, karena pelajaran sejarah akan kita mulai. Ialah Truls Follertsen, seseorang di balik mahakarya yang satu ini. Sejak kecil, ia sudah suka dengan dunia otomotif. Pada usianya yang ke-10 tahun, ia sudah mulai memodifikasi moped dan beranjak ke mobil pada saat ia remaja. Pada saat masuk universitas, karena saking ia menyukai otomotif, ia malah memilih untuk berhenti kuliah dan mulai membangun mobilnya sendiri. Tidak banyak informasi mengenai latar belakang atau pengalamannya di bidang engineering. Namun pada tahun 2007, Truls dan rekannya Jesper Jensen membuka sebuah perusahaan kecil bernama Nordic Sport Car. Hingga tahun 2009, perusahaan tersebut berubah menjadi Zenvo Automotive. Nama Zenvo sendiri diambil dari 3 huruf nama belakang ditambah 2 huruf nama depan Follertsen, yang huruf S-nya diganti dengan Z dan jadilah Zenvo. Prototipe pertama Zenvo dikerjakan di tahun 2007 dengan nama Zenvo ST1. Prototipe tersebut rampung pada bulan Desember tahun 2008 dan mulai diproduksi di tahun 2009 sebanyak 15 unit saja hingga tahun 2016. Jumlah yang sangat terbatas ya. Namun mengingat ST1 dikerjakan di sebuah perusahaan kecil dengan beberapa orang saja, tentu pengerjaannya memerlukan waktu yang cukup lama. Apalagi, sebagian besar komponen di mobil ini dikerjakan tanpa bantuan mesin alias handmade. ST1 didesain oleh Christian Brandt dan Jesper Herman. Mereka mengatakan, Zenvo ST1 adalah perpaduan antara sebuah mobil hypercar yang memiliki performa dan penampilan yang sangat baik. Mobil ini tidak hanya kencang di trek lurus dan di tikungan. Ia juga merupakan sebuah mobil yang sangat fun to drive. ST1 adalah sebuah coupe mid-engine berpenggerak roda belakang. Mesin yang dipakai diambil dari mesin legendaris dari Chevrolet dengan kode LS7. Dengan konfigurasi V8 7000cc twin charge yang tentunya sudah ditun ulang. Mesin ini sanggup menghasilkan tenaga di angka 1104 daya kuda. Dengan transmisi 7 percepatan, ST1 sanggup melesat hingga kecepatan 375 km per jam. Dan akselerasi dari 0 ke 100 hanya dalam waktu 3 detik saja. Nah, salah satu hal yang menarik dari ST1 ialah twin charge yang saya sebutkan tadi. Kenapa? Mesin V8 ini menggunakan kombinasi antara supercharge dan turbocharge. Biasanya kan, mobil kalau nggak pakai turbo ya pakai supercharge. Ini kok malah pakai keduanya. Entah bagaimana Follertsen meracik mesinnya. Yang jelas mesin pakai supercharge dan turbocharge itu baru pertama kali saya dengar. Di tahun 2016, pengganti dari ST1 mulai diperkenalkan di Geneva Motor Show. Zenvo langsung memperkenalkan 2 mobil sekaligus, Zenvo TS1 GT dan Zenvo TSR. Kalau dilihat dari penampilannya, baik kedua mobil ini maupun ST1 punya desain yang sama aja ya menurut saya, karena mereka menggunakan platform yang sama juga. Perbedaannya hanya di bagian mesin, lampu, interior, dan beberapa piranti berkendaranya. Dalam kata lain, di versi terbaru tentu saja memiliki teknologi yang lebih canggih. Awalnya, TS1 GT direncanakan hanya dibuat 5 unit saja. Namun pada akhirnya, TS1 GT dibuat sebanyak 15 unit. Berbeda dengan versi ST1, TS1 GT memiliki kapasitas mesin yang lebih kecil, dengan mesin V8 yang memiliki kapasitas 5.800cc dari Corvette. Namun kali ini, Follertsen sudah tidak lagi menggunakan supercharge dan turbocharge secara bersamaan. Piranti pendongkrak kecepatan di TS1 GT menggunakan twin supercharge. Mobil ini memiliki tenaga yang terbilang sama dengan ST1, namun dengan bobot yang lebih ringan, berkat mesin yang lebih kecil, serta lebih banyak lagi part yang menggunakan carbon fiber. Tentu saja TS1 GT memiliki performa yang lebih baik ketimbang ST1 di lintasan. Meski sebetulnya di atas kertas, top speed dan akselerasi TS1 itu sama dengan ST1.
Namun yang membuat Vollertsen yakin TS1 lebih baik karena transmisi yang ditanamkan di mobil ini. Ia menggunakan 7 percepatan dual clutch automatic yang dipadukan dengan dot gear atau positive clutch. Singkatnya, dot gear ini merupakan mekanisme kopling yang memasangkan dua komponen yang berputar menggunakan gear yang saling bertautan, bukan melalui gesekan. Kedua bagian kopling didesain sedemikian rupa, sehingga yang satu akan mendorong yang lain, sehingga menyebabkan keduanya berputar dengan kecepatan yang sama dan tidak pernah slip. Nah, transmisi ini juga dipasangkan dengan torsion limited slip differential. Jelas, teknologi ini membuat TS1 GT lebih unggul ketimbang ST1. Pada tahun 2018, Zenvo memperkenalkan TSR-S pada ajang Geneva Motor Show. Di bagian bodi meski masih mirip dengan generasi sebelumnya, namun Vollertsen mengatakan mobil ini memiliki banyak part yang berbeda, terutama di bagian bumper dan spoiler belakang yang bisa bergerak. Active spoiler memang bukan hal yang spesial ya saat ini, karena banyak sekali mobil-mobil terutama supercar dan hypercar yang menggunakan teknologi seperti ini, dengan tujuan untuk mendapatkan downforce yang lebih baik. Downforce yang baik memberikan grip yang baik juga, sehingga mobil akan lebih cepat di tikungan. Selain itu, beberapa active spoiler juga bisa dipakai untuk membantu pengereman. Tapi di Zenvo TSR-S, active spoiler ini benar-benar mind-blowing. Spoiler biasanya hanya bisa bergerak miring ke depan dan ke belakang seperti di video ini. Namun di TSR-S, spoilernya bisa bergerak ke kiri dan ke kanan secara otomatis, sesuai dengan kemana mobil itu akan berbelok dengan bantuan hidrolik. Zenvo menamai active spoiler ini dengan nama Center Pillar Wing. Secara tampilan sih model seperti ini keren banget ya. Cuma beberapa orang mengatakan, spoiler seperti ini malah bisa mengganggu mobil pada saat bermanuver. Karena mekanisme pergerakan spoiler itu sendiri sudah pasti memberikan efek kepada bodi mobil. Bayangkan, ketika mobil melaju dengan kecepatan tinggi dan berdeklarasi menuju tikungan S, wing itu pun juga akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Sehingga setidaknya ada momen di mana ia tidak akan stabil karena pergerakan spoilernya. Menurut kalian gimana? Zenvo memang belum genap 20 tahun masuk ke dunia otomotif. Dan meski menuai beberapa kontroversi, namun inovasi-inovasi gilanya patut diperhitungkan. Sebagian orang mungkin tertawa akan karya kalian saat ini. Namun jika kalian terus berusaha dan membuktikannya, bukan tidak mungkin orang-orang yang tertawa dahulu akan berbalik memuji kalian. Ya, begitulah hidup. Jadi tetaplah berjuang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.